Sorotan lain, Saudara, putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit, menemui Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis siang. Setibanya di kediaman Jokowi, putra Prabowo, Didit Hedi Prasetyo langsung masuk tanpa menjelaskan tujuannya bertemu Jokowi. Pertemuan Didit dan Jokowi berlangsung tertutup selama kurang lebih 40 menit. Jokowi sempat mengantar Didit keluar namun tidak menjelaskan isi pertemuan dirinya dengan putra Prabowo. Partai Solidaritas Indonesia merespon pertemuan putra Prabowo Didit dengan Presiden ke-7 Jokowi sebagai bentuk silaturahmi dan persahabatan. Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus bilang Didit menyempatkan diri bertemu Jokowi setelah mengikuti acara kirap Satu Suro di Pura Mangkunegaran, dan Bestari menilai sikap Didit menunjukkan persahabatan yang hangat antara ayahnya dengan Jokowi. Rangka kegiatan muharaman ada di keraton, salah satu keraton gitu ya, atau bahkan mungkin dua, dan menyempatkan diri untuk mampir gitu sowan ke Pak Jokowi, kami kepada yang lebih tua, dan tentu didasari oleh bahwa Mas Didit ini paham betul bahwa persahabatan antara ayahanda beliau Pak Prabowo Subianto, Presiden kita, dengan Pak Jokowi, Presiden ke-7, itu adalah persahabatan yang tulus dan yang baik. Putra Prabowo, Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit, mengunjungi Presiden ke-7 Jokowi di Solo hari ini. Didit memang sudah beberapa kali bertemu Jokowi di kediamannya. Lantas apa makna pertemuan putra Prabowo dan Jokowi hari ini? Lebih lengkap kita mencoba untuk membahasnya dengan analis komunikasi politik Unpad, Mas Kunto Adi Wibowo. Mas Kunto, apa sebenarnya yang bisa Anda baca dari pertemuan putra Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo di tengah situasi negara yang saat ini banyak mendapat tekanan dengan aksi unjuk rasa di beberapa daerah, Mas Kunto? Ya, kalau menurut saya kan Mas Didit ini punya semacam fungsi politik, Mbak, walaupun tidak secara substansi dan tidak berada di tengah-tengah panggung politik. Mas Didit tercatat beberapa kali bertemu dengan Pak Jokowi gitu, dari tahun 2024 ketika Pak Prabowo open house di Istana Negara, waktu itu Pak Jokowi masih jadi presiden, lalu pernah menanyakan ukuran jaketnya Pak Jokowi dan berkunjung ke istana secara langsung untuk itu. Lalu bertamu juga ke Pak Jokowi waktu halal bihalal tahun 2025 kemarin, dan tampaknya Mas Didit ini punya tugas gitu, ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk paling tidak satu mencairkan suasana, yang kedua macam PIC-nya Pak Jokowi gitu kan, kayaknya ngobrol cocok dan tidak mengancam mungkin buat Pak Jokowi, relatif lebih dekat gitu. Tapi gini Mas Kunto, oke lah disebut persahabatan, disebut silaturahmi. Kenapa nggak Pak Prabowo-nya sendiri yang langsung melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi di Solo? Jika memang ini adalah persahabatan dan juga silaturahmi, kenapa harus Mas Didit yang hadir ke sana? Ya, butuh icebreaker dulu kan, Mbak, butuh pemecah es. Kenapa butuh gitu, icebreaker? Memang ada sesuatu yang diinginkah di antara keduanya menurut Anda? Ya, saya pikir dengan situasi seperti yang Anda bilang, ada situasi politik seperti hari ini, lalu kemudian Pak Jokowi dengan Mas Gibran sudah siap-siap untuk safari keliling Indonesia dengan PSI. Ini kan sangat memungkinkan ada semacam mungkin bukan gesekan ya, mungkin suhu politik yang semakin meninggi gitu di antara keduanya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua ya bisa jadi memang ada sesuatu yang kita nggak tahu ya Mbak ya. Bisa jadi Prabowo meminta dukungan Pak Jokowi di tengah demonstrasi mahasiswa yang makin banyak, lalu kemudian tekanan ekonomis yang terkait dengan geopolitik yang lebih besar gitu kan.
ini juga Pak Prabowo mungkin meminta bantuan, tapi kan rasanya lebih enak kalau Mas Diditnya duluan Oke, yang datang. artinya apakah ini bisa dibaca publik bahwa pengaruh Presiden ke-7 Jokowi masih sangat kuat sehingga apa yang Anda sebutkan tadi dibutuhkan bantuannya untuk menenangkan gejolak massa saat ini? Saya pikir tidak hanya soal kuat atau tidak ya Mbak ya, tapi kan Pak Jokowi sendiri punya dukungan basis massa yang kuat, itu yang pertama. Lalu kedua, Pak Jokowi juga ada di balik PSI, salah satu partai politik yang mungkin sekarang belum punya kursi di DPR, tapi kedepannya bisa jadi salah satu kekuatan politik yang besar. Tapi kita tunggu saja apakah Mas Didit juga akan berkunjung ke Bu Mega Ya. atau Pak SBY, kita tunggu saja Mbak, karena bisa jadi ini juga sejak Pak Prabowo menjabat kan Mas Didit ini seringkali menjadi jembatan untuk memperbaiki relasi baik dengan Bu Mega, Pak SBY. Didit jadi semacam utusan Ya. untuk icebreaker tadi gitu Mbak. Jembatan komunikasi, penyampai pesan. Menurut Anda, apa pesan Pak Prabowo yang dibawa oleh Mas Didit ke Solo nih, Mas Kunto? Ya kalau menurut pengakuannya Mas Didit kan selamat satu suro ya Mbak ya, pasti itu yang pertama. Selamat tahun baru Islam. Lalu yang kedua ya saya pikir ada semacam pesan yang ya saya terus terang tidak tahu ini, yang sehingga perlu pertemuannya tertutup kan gitu. Ini kan pertemuannya tertutup selama 30 menit ya. Ya. Saya tidak akan menduga-duga apapun. Tapi kalau pertemuan tertutup kan pasti ada agenda yang penting yang tidak harus diketahui oleh publik. Gitu sih, Agenda Mbak, rahasia kalau gitu ya. Oke, Ya, baik. menjadi. Baik. Terima kasih atas analisa Anda, analis komunikasi politik Unpad, Mas Kunto.